Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putra Fisansa dengan 3 digit NIM terakhir saya 006. Nah, di video ini kita kembali membahas mengenai mata kuliah CAT dan CAM, teman-teman. Kita melanjutkan tugas video project kita mengenai laser cutting nih, teman-teman. Nanti saya akan menjelaskan mengenai cara membuat desain kita itu jadikan laser cutting. Misalkan kayak kita bikin gantungan kunci. Nah, itu dia menggunakan yang namanya mesin laser cutting, teman-teman, buat gambar kita yang kita mau, dan nanti laser cutting itu memotong desain kita lah sesuai yang desain kita mau, dan itu nanti dijadikan gantungan kunci. Nah, pokoknya kalian lihat aja lah video, nanti saya jelaskan. Nah, tapi yang pertama kita buat desainnya dulu. Nah, saya buat desainnya itu di Corel Laser, teman-teman. Oke, mungkin langsung aja ya, teman-teman. Nah, ini sudah ada di namanya Corel Draw, teman-teman. Sorry, sama aja sebenarnya Corel Draw atau Corel Laser. Kalian bisa download lah di Google. Nah, pertama-tama saya sudah menyiapkan gambar yang saya mau, teman-teman. Sini kita import dulu. Nah, ini gambar yang saya mau buat dijadikan apa namanya gantungan kunci. Nah, jika sudah seperti ini, saya mau ntar cuttingannya tuh berbentuk bulat. Jadi kayak itu kan bahannya akrilik. Gantungan kunci itu akrilik. Akrilik tuh saya mau luarnya tuh berbentuk bulat. Nah, kalau ini tuh desain yang buat gambar ini tuh buat yang engravement. Jadi kayak buat mahat-mahatnya doang, teman-teman. Buat gambar yang kita mau. Nah, ini langsung aja ya. Saya mau ini, terserah kalian mau bentuk kotak atau apa. Saya mau bulat. Di sini. Ini kita bentuk. Di sini bisa ukur sesuai yang kita mau. Ini 3. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, kita membuat satu lagi. Ini kita taruh di sini itu 0,3. 0,3. Satu lagi 0,3, teman-teman. Nah, ini kita taruh sini. Sorry. Ini kita taruh sini. Ini sebenarnya desainnya sesuai yang kalian mau sih, teman-teman. Ini desain saya. Nah, saya mau buat gantung kunci seperti bentuk ini. Nanti di mesin laser cutting ini yang kita potong nih. Kaca akriliknya kita potong berbentuk lingkaran. Nah, ntar ada engravement atau yang bagian maat buat gambarnya itu yang ini. Nah, pertama-tama mungkin ntar, saya mencari ini dulu. Apa kita kecilin ya? Mungkin kegedean. Sebenarnya enggak sih. Sebentar, teman-teman. Kita kecilin aja. Nah, ini saya mau gambar seperti ini sebagai contoh ya, teman-teman. Ntar saya mau cari gambar dulu ini biar bisa diklik.
Nah, kan ini ada gambarnya. Nah, gambarnya itu kalian di sini ada sebenarnya ada tulisan nih. Lihat kursor saya sini. Ada file, ada edit, ada view, ada layout, ada arrange, ada effect dan bitmaps, ada text, table, tools, windows, help. Nah, ini kita ke bitmaps, teman-teman. Nah, ke bitmaps kita ke namanya sebentar. Ke mode. Nah, ke mode kita masukin black and white. Kenapa black and white, teman-teman? Karena mesin laser cutting itu bisa menggunakannya hitam dan putih, teman-teman. Nah, di sini kita ubah ini 200 sesuai mesin yang ada di laser cutting itu. Pembacaannya tuh 200, teman-teman. Ini kita pencet OK. Nah, kita lagi ke bitmaps, teman-teman. Ke bitmap kita ke namanya outline trace, teman-teman. Ke outline trace kita lalu ke logo. Nah, di sini kita tahu gunanya apa. Nah, di sini kan ada detail, teman-teman. Ini kan kita gambarnya sebenarnya masih hitam putih kan, backgroundnya masih putih gitu kan. Nah, kita mau di sini jadi backgroundnya ke remove, jadi cuman gambar yang kita mau. Nah, di sini ada namanya detail. Nah, detail di sini nih kalian bisa atur. Nah, itu kan detailnya gitu kan, kita minusin. Nah, kalian langsung aja ke fullin kalau detail. Nah, ini ada smoothing buat memperhalus lah nih. Kita contohin. Ini buat memperkeren gitu, terserah sesuai yang kalian mau sih, teman-teman. Tuh, ada kan gambarnya perbedaannya. Nah, aku pengen di sini aja nih. Nah, ini ada corner smoothies. Corner smoothies tuh ujung-ujungnya gini, teman-teman. Nih, kalian lihat nih. Tuh, berbeda kan, teman-teman? Tuh, ujungnya berbeda. Oh, kita mau di sini aja. Di segini deh. Nah, ini udah. Langsung kalian klik OK. Nah, jika kalian udah klik OK, di sini kan sebenarnya tuh ada dua gambar ya, teman-teman. Sebentar. Ini kan ada dua gambar. Nah, kalian gunainnya yang ini, teman-teman. Aduh, bentar. Kita masukin lagi ini di sini, teman-teman. Nah, ini kalian hapus saja. Kalian delete. Nah, jika sudah seperti ini, kita harus transfer file, teman-teman, ke mesin laser cutting-nya. Nah, tetapi kita edit terlebih dahulu di sini sesuai mesin kalian. Bukan ini, yang ini. Oh, sorry, yang ini dulu kita jelasin yang gambar ini. Nah, kalian di sini data settingnya kalian sesuaiin aja. Ini yang sesuai mesin yang ada di lab aku, teman-teman. Ini oke. Nah, ini ada Engraving Manager. Nah, sini saya tuh menggunakan Lihayu Studio Labs. Nah, gini menggunakan model seperti ini, terus description-nya seperti ini. Ini lagi yang masih cutting ya, teman-teman. Nah, kita menggunakan speed ini yang 10. 10 kalian sebenarnya bebas sih mau berapa sesuai kemauan kalian dan kesesuaian mesin kalian. Nah, ini ada common parameters, kita menggunakan segini. Nah, di sini ada yang namanya preview. Preview itu kita ini ada titik koordinat, teman-teman. Ini sebenarnya nggak bisa di ini ya. Ini ada titik koordinat. Kalian bisa eh sebentar Kak, pengen nyoba dulu. Oh, ini ada titik koordinat gitu, teman-teman. Kalian bisa arahin sesuai kepresisian mesin kalian atau alat bahan kalian. Nah, kalian bisa, nah misalkan itu ada namanya preview. Preview itu buat nyoba dulu. Misalkan tadi kita titik koordinat kita pindah sini. Nah, kita preview dia bakal mesinnya tuh ngikut sesuai arahan kalian. Nah, jika sudah sesuai yang kalian mau, kita langsung pencet starting. Nah, di sini cutting. Cutting itu
yang ini teman-teman. Kita berarti motong yang bagian sini. Motong alat bahan galian menjadi bulat dan ini juga. Nah, lalu di sini ada yang namanya engraving. Nah, engraving itu uh, bagian dalamnya sini teman-teman, mahat. Dia nggak bakal ngepotong teman-teman, dia bakal mahat doang. Ini sesuai mesin kita sebenarnya. Bentar. Ini sesuai mesin kita yang kita mau. Nah, ini balik lagi ke preview tadi. Dan kalau sudah sesuai arahan kalian yang kalian mau, kalian bisa starting langsung. Nah, gitu teman-teman. Nah, di sini ada engraving machine properties-nya. Ini sesuai yang ada di mesin kalian lah. Udah oke. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa langsung ke mesinnya. Nah, ini saya berikan contoh buat penjelasan mengenai mesinnya, teman-teman. Let's go, teman-teman. Oke, jadi ini adalah mesin laser cutting yang mana gunanya untuk memotong benda lah. Kalau di produk kita peruntukannya hanya untuk akrilik atau mungkin mentok-mentok di kayu lah. Ada juga berbagai macam mesin laser cut yang bisa digunakan untuk misalnya memotong besi dan berbagai macam jenis material lainnya. Tapi yang di Prodi hanya diperuntukkan untuk akrilik. Nah, selanjutnya masuk ke tombol-tombol yang ada pada mesin laser cut. Di sini ada main switch yang mana gunanya untuk mematikan dan menyalakan dari mesin laser cuttingnya. Nah, kalau mau dinyalakan tinggal diputar gini. Nah, ini untuk lasernya, untuk menyalakan lasernya tinggal ditekan kayak gini. Nah, di sini ada parameter yang akan menampilkan kekuatan dari si lasernya. Nah, di sini ada tombol tes yang mana gunanya untuk menyalakan lasernya secara manual. Nih, lihat nih, kalau misal ditekan akan menyalakan lasernya secara manual. Nah, yang di samping sini ada dua tombol yang mana gunanya untuk menaikkan dan menurunkan meja kerja dari si mesin laser cut ini. Misalnya ini kalau kenaikan, karena yang ini kalau turun, nah, kenapa ada tombol naik dan turun kayak gini di mesin laser cut? Karena itu nanti juga dapat digunakan untuk menyesuaikan komponen yang mau teman-teman laser cut. Misalnya kalau di sini kan kita pakai akrilik yang mana bedanya tipis, jadi otomatis teman-teman akan menaikkan meja kerja dari si mesin laser cut ini. Kalau misal teman-teman pakainya benda yang lebih tebal, ini misalnya akrilik tebalnya 3 mili. Nah, selanjutnya teman-teman mau pakai akrilik yang misalnya tebal itu 7 mili, otomatis teman-teman juga akan menggunakan mejanya. Itu juga akan mempengaruhi penggunaan kekuatan dari si lasernya. Semakin tebal benda yang akan di laser, maka itu akan mempengaruhi kekuatan dari si lasernya. Semakin tebal berarti kekuatannya akan semakin tinggi. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menyesuaikan akriliknya sendiri, teman-teman bisa melihat dari akriliknya. Kalau teman-teman misal dapat akrilik yang baru potongan pabrik, kan potongannya halus ya gini, misalkan ini kan lurus, nggak bekas potongan gerinda yang kasar gitulah. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan itu untuk ngepasin di meja kerjanya. Caranya misal kan posisinya belum pas nih, misal kayak gini. Nah, kan ada permukaan yang halus sini, sikunya sini. Nanti teman-teman bisa manfaatin untuk ini dipentokkan ke mejanya sini biar posisi akriliknya lurus gitu.
Oke, kurang lebih kayak gitu untuk mesin laser cut sama tips meletakkannya. Kita lanjut ke desainnya. Nah, untuk saya sendiri kan di sini teman-teman mau melakukan engraving, yang mana engraving itu tujuannya untuk mengikis tanpa memotong dari si desainnya, dan untuk yang terluarnya ini baru yang akan dipotong atau cutting. Jadi teman-teman perlu untuk memilah kedua desain ini, karena engraving sama cutting itu nggak bisa dijadikan satu. Jadi ada dua tahap lah. Tahap pertama engraving, tahap kedua cutting. Kenapa tahap pertama adalah engraving? Karena kalau teman-teman memotong akriliknya terlebih dahulu, bisa jadi akriliknya setelah dipotong tuh posisinya akan berubah. Jadi misal setelah dipotong agak jatuh lah. Jadi ketika akan di engraving, posisinya akan bergeser. Kurang lebihnya kayak gitu. Kenapa harus engraving terlebih dahulu? Oh ya, di sini juga ada kabel USB yang wajib untuk terhubung. Ada dua di sini. Ada yang di sini. Ini buat motion. Inilah kedua tahap ini. Nah, teman-teman klik, aduh ini beda desain ya. Teman-teman bikin transparan. Ini dibikin transparan terlebih dahulu. Nah, kalau udah dibikin transparan, teman-teman blok secara keseluruhan. Mau yang dibikin transparan ataupun enggak, tetap ikut di blok, karena itu akan mempengaruhi dari ukuran terluar dari proses cutting lasernya gitu. Nah, kalau udah, teman-teman bisa masuk ke fitur engraving. Sini klik. Nah, untuk kecepatan engraving sendiri teman-teman bisa pakai 250 mm per second. Nah, di sini juga ada titik koordinat X sama Y. Kalau teman-teman menggerakkan titik koordinatnya, otomatis itu akan menggerakkan nozzle dari si mesin laser cut-nya. Nah, di sini teman-teman juga akan mencari posisi kosong untuk melakukan laser cut-nya. Karena yang kosong ada di sebelah sana, jadi titik koordinatnya bisa digeser. Iya, Mas. Ada dua fitur, yaitu preview dan starting. Yang mana preview itu akan memperlihatkan, ini kalau preview itu akan memperlihatkan
ruang kerja yang bakal digunakan untuk memotong desain teman-teman gitu. Jadi cuma memperlihatkan kayak kotak gitu. Ini nggak apa-apa kita ada begini ya, belakang. Jangan full, setengah dulu, setengah atas dulu, terus ke bawah. Langsung aja atas dulu. Kotak silang tengah. Ini dulu ya berarti. Terus kotak silang. Kanan. Itu loh kotak silang. Nah, di kanan. Di bawah kotak silang tuh. Nah, itu di kiri kanan. Terus? Terusnya hilang. Hilang. Oh, ini loh. Nah, itu di kanan. Tapi kamu jangan ngepot semuanya dulu. Full. Jangan cuma segitu doang. Full nih. Kurang ke atas. Cari aman. Biar keblok bener-bener. Terus ini benar speednya segini. Speednya 250 tadi bener mas. Hasilnya. Gimana tadi? Ya. So capek banget jalan. Capek. Tapi mau pagi putih sih mirip. Jadi apa? Ada kepatah. Masalahnya mau berapa? Powernya mau 25. Kurang banget. 25 tuh. Oh 25. 25 lagi. 35 kan masuk akal udah. Oh, yang transparan kan dulu. Gue coba kasihnya petang dulu. Kasar berarti. Langsung. Dan temanmu ada lagi ada tulisan enggak kan tulis tapi enggak sampai oh iya oh oke kayaknya ada di tengahnya. Ditarik. Kamu kenapa nggak ada yang tiga? Ini kan scan. Berapa? Nggak tahu. Kalau saya kalau putra